Maka saya minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Ternyata saya diberi instruksi pelajari Al-Quran, dan tugas Anda mencari kelemahan Islam melalui Al-Quran. Dan saya pegang, ketika saya pegang itulah saya jadi bingung. Apa bingung saya? Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati takmir masjid, yang saya hormati para alim dan ulama, yang saya hormati Ustadz Muhammad Siddiq, yang saya hormati seluruh ustadz dan ustadzah, para pejuang di jalan Allah, ibu bapak yang soleh dan solihah, dan semuanya yang hadir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, malam ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadiran Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita, silaturahmi kita dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di malam hari ini. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, seolah-olah saya sedang berada di dalam Taman Firdaus bersama ibu dan bapak. Ibu-ibu yang cantik-cantik, lebih cantik daripada yang tercantik di dunia ini. Secantik bidadari Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak yang gagah perkasa, para pejuang Allah. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kira-kira ibu-ibu udah kenal saya belum? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Bapak-bapak sih nggak usah ditanya, tanya ke ibu-ibu ya. Maaf ya Pak ya, karena jawabnya sama kan. Alhamdulillah. Maka saya akan memperkenalkan diri untuk cukup sampai kita masuk ke Isya. Setelah Isya kita lanjut langsung kajian. Siapakah saya? Saya adalah, kata sebagian umat kita, diberi julukan mantan kafir. Tapi disebut dengan istilah mantan kafir, saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena kafirnya itu mantan.
Betul ya? Nah itu dia kata beliau, daripada mantan ustaz. Oh, aduh. Kalau mantan kafir, alhamdulillah karena dia mendapatkan hidayah Allah. Tapi kalau disebut mantan Islam, na'udzubillah, yang bersangkutan bukan mendapatkan hidayah Allah, tapi sebaliknya mendapatkan laknat Allah. Sedikit saya sentil materi nanti. Negeri kita saat ini yang terkenal sebagai mayoritas Islam, saat ini sebetulnya kita ini termasuk sedih, perih hati kita. Kenapa? Karena negeri kita yang terkenal di seluruh dunia ini, awal kemerdekaan jumlah kita adalah 87%, 85-87%. Kemudian naik sampai kemudian 90. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Saat ini turun. Nah turunnya ini kita nggak tahu persis datanya. Kenapa? Pemerintah sudah tidak membuat pendataan lagi tentang umat beragama. Bahkan ada wacana kolom agama di KTP akan dihilangkan. Tapi dari sono, dari seberang sono, mereka menyatakan kalau umat Islam saat ini sudah sekitar 70, paling banyak 75%. Berarti apa? Turun. Ini yang membuat kita sedih, luka, perih rasanya hati. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa kemerdekaan negeri ini adalah perjuangan umat Islam, perjuangan para alim dan ulama. Bagaimana kemudian kalau orang Islam kemudian dipengaruhi sedemikian rupa dengan berbagai macam fitnah, kemudian mereka tidak, mohon maaf, tidak mencintai Islam, tidak menghormati ulama, malah yang ada adalah kriminalisasi ulama. Ini yang patut kita sedihkan. Kenapa? Tanda-tanda bahwa mereka akan menghancurkan negeri ini. Lalu apa yang bisa kita tinggalkan untuk minimal pikiran kita? Apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Pertanyaan yang lebih agung adalah, lalu bagaimana perjuangan kita untuk mempertanggungjawabkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ibu dan bapak, kembali lagi pada diri saya. Saya berasal dari alam mereka. Insya Allah ada semua dalam buku ini. Ini buku ini menceritakan sejak saya kecil sampai nenek-nenek. Nah sekarang kan udah nenek. Cucu saya sudah 4. Alhamdulillah. Nah, saya dilahirkan dalam keluarga yang bukan Islam, yaitu dalam kalangan mereka. Ayah ibu dari kalangan mereka. Saya bungsu, kakak 4. Kemudian kami berlima. Saya dibaptis sejak umur 1 hari. Dididik, dibesarkan. Saya pun masuk organisasi gereja sejak muda. Dan bahkan saya menjadi ketua organisasi yang namanya Legio Maria. Legio adalah legiun, tentara atau serdadu. Maria adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, yang mereka pertuhankan. Setelah saya lulus SMA, yang pertama kali saya lakukan adalah masuk biara untuk menjadi seorang biarawati atau suster. Nah di sanalah saya justru
mendapatkan hidayah Allah. Aneh nggak? Mengherankan nggak? Betul kan? Nah, inilah penyelenggaraan Allah. Tidak ada yang mustahil. Berawal dari saya mendapatkan studi perbandingan agama. Ketika saat itu dosen saya menyajikan Islamologi, juga agama-agama yang lain. Tapi ketika Islamologi, maka dosen saya memperkenalkan bahwa yang sempurna itu adalah agama mereka, Islam itu agama yang jelek. Kata mereka, jeleknya Islam di mana? Lihat aja umat Islam di Indonesia. Ini katanya. Di Indonesia orang yang miskin agamanya apa? Kata mereka begitu juga. Yang bodoh agamanya apa? Kata mereka begitu juga. Ditambah lagi malah yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Ini dongeng kayak begini ini mereka tahu dari zaman dulu sampai zaman sekarang jadi dagelan. Ternyata tidak berhenti di sana. Fitnah-fitnah terhadap Islam masih terus bertambah. Contoh setelah peristiwa WTC, pengeboman WTC 9/11 11 September. Maka sejak peristiwa itu Islam dituduh sebagai teroris. Nah, kemudian berikutnya apa? Muncul macam-macam fitnah termasuk ISIS. Maka Islam difitnah ISIS. Padahal kita tahu, dunia tahu. Mohon maaf, orang bodoh pun tahu bahwa ISIS itu adalah bikinan daripada Amerika, Inggris dan Yahudi. Tahu. Kenapa? Karena yang membuat orang Amerika sendiri ngakuin. Hillary Clinton pun mengakuin bahwa mereka yang membuat ISIS, mereka yang mendanai ISIS. Tapi Islam dituduh ISIS. Maka kemudian dibuat setting oleh mereka. ISIS itu digambarkan demikian kejamnya, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi monsterisasi terhadap Islam. Karena Islam dituduh sebagai teroris, jelek, kejam, ISIS, maka ISIS kelakuannya kayak begitu, berarti Islam itu kejam dan seterusnya. Fitnah itu. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, senang sekali menyaksikan dan mendengarkan sendiri bagaimana semangat ibu-ibu dan bapak-bapak, semangat untuk meraih ridha Allah. Insya Allah dengan semangat ini besok kehidupan kita menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Ibu, saya ingin minum. Ibu mau berbagi? Boleh? Permisi ya Pak ya. Ustaz nggak boleh? Ya. Alhamdulillah, dengan meminum air ini saya teringat kepada sejarah ketika Islam berjaya. Ketika Islam berjaya, saat itu kejayaan Islam bisa kita lihat dengan 2/3 dunia manusia di dunia ini adalah Islam. 2/3 dunia manusia adalah Islam. Pada saat itu yang namanya air
adalah gratis. Sekarang kalau ibu-ibu mau beli air, bapak beli air, beli kan? Pada masa kejayaan Islam, air adalah gratis. Pada saat itu pendidikan, mulai kalau istilah kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, seluruhnya pun dijamin, ditanggung oleh negara gratis. Saat itu kesehatan pun, rumah sakit pun gratis. Dan saat itu orang yang bepergian seperti saya berpergian, maka nggak perlu sampai khawatir lapar. Kenapa? Ada gedung perbendaharaan negara. Untuk apa? Orang yang bepergian silakan ambil gandum. Padahal kalau sekarang jangan harap itu semua terjadi. Pertanyaannya, mengapa? Jawabnya sederhana tapi menusuk hati. Karena saat ini umat manusia sudah tidak sepenuhnya patuh pada ketentuan Allah. Betul nggak? Pada masa kejayaan Islam nggak ada riba. Sekarang banyak nggak? Banyak sekali. Orang sudah sengsara, terlilit oleh hutang rentenir. Betul? Itu contoh. Oke, Ibu Bapak, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Siap? Siap ya Pak? Tadi saya sampai menceritakan bahwa saya masuk biara, kemudian saya mempelajari perbandingan agama, termasuk mempelajari Islamologi, tapi penyajinya, dosennya adalah dari kalangan mereka. Untuk apa pentingnya perbandingan agama? Mereka ingin menyampaikan bahwa yang paling benar itu mereka dan yang lain gak benar. Gak benarnya Islam di mana? Kata mereka, kalau mau tahu lihat saja umat Islam di Indonesia. Yang miskin siapa, yang bodoh siapa, yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa. Bahkan peristiwa BTC, Islam dituduh dan diberi gelar teroris. Dan hari ini ada lagi gelar baru, yaitu apa? Radikalis. Betul? Nih fitnah. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menanyakan, siapakah sih diri kita sebenarnya? Insya Allah saya sudah menuliskan di sini. Saya pun pernah bertanya-tanya, bahkan mempertanyakan, ya Allah, demikian banyak umat Islam dan tidak berpayah-payah bersusah-susah untuk mendapatkan hidayah-Mu, karena sudah diberikan bahkan sejak orang tua kakek nenek mereka. Sementara saya, orang tua saya bukan Islam. Saya harus berjuang untuk mempelajari Islam dan hidup dalam Islam. Ini ada di sini. Saya tidak panjangkan lagi, sekali lagi ada di sini. Ibu, mohon maaf, ayat Allah yang pertama kali turun surat apa? Surat apa, Pak? Surat Al-Alaq. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo mulai malam ini kita kembali ke Iqra. Insya Allah kita akan mampu untuk meniti kembali kejayaan Islam. Apalagi saya berbicara di depan pewaris para pejuang, yaitu masyarakat Muslim Sumatera Barat. Darahnya adalah darah pejuang.
Mengapa saya sebut seperti itu? Apa buktinya? Coba lihat Buya Hamka. Siapa beliau? Pejuang Islam, dikenal oleh dunia. Betul? Saat itu beliau diancam, di akhir hayatnya diancam, cabut fatwa bahwa Natal itu haram. Apa beliau katakan? Saya tidak akan mencabut walaupun saya dicopot jabatan. Ternyata apa? Beliau berani yang menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini yang sekarang mahal. Nah, mohon maaf, kira-kira hari ini ada nggak di Sumatera Barat yang bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Buya Hamka almarhum? Ada nggak? Insya Allah ada. Allahu Akbar. Jangan sampai jangan sampai seperti kacang lupa dengan kulitnya. Jangan sampai ibu dan bapak lupa dengan pendahulu-pendahulunya, termasuk Bapak Muhammad Nasir dan lain sebagainya. Nah, oke, saya lanjutkan. Siapakah diri kita? Diri kita adalah hamba Allah. Kenapa kok kita oleh Allah diberi gelar khairu ummah, sebaik-baiknya umat? Apa karena demikian baiknya diri kita? Enggak juga. Masih ada yang lebih baik dari kita. Kalau kemudian kita menyatakan karena saya kaya misalnya, banyak orang lebih kaya daripada diri kita. Kalau kita mengatakan oh kita paling pintar, banyak yang lebih pintar. Kita hebat, banyak yang lebih hebat. Jadi apa istimewanya kita? Kita istimewa karena kita dijadikan istimewa karena kasih dan karunia Allah, karena kasih dan rahmat Allah berupa nikmat iman dan nikmat Islam, dengan hidayah yang tak terbeli oleh apapun, yang tidak bisa disamakan nikmat Allah dan nikmat iman dan nikmat Islam itu dengan apapun, tidak bisa disamakan. Dan nikmat istimewa itulah yang diberikan kepada kita. Maka kita diberi gelar khairu ummah. Ibu dan bapak, ada hak, ada kewajiban. Apa hak dan kewajibannya? Coba kita lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Yang saya cuplik ayatnya menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang dan seterusnya. Ada 99 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Allah mengampuni semua dosa seberat apapun. Tapi mohon maaf, ada satu macam dosa yang Allah tidak mau memberikan ampunan. Awas, hati-hati. Dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah. Dosa ini sudah ada sejak zaman dahulu sampai hari ini, dengan corak yang berbeda-beda tapi isinya syirik. Ada manusia mempertuhankan misalnya gunung, betul nggak? Ada yang kemudian manusia mempertuhankan laut, katanya di dalam laut ada penguasa laut. Ada manusia yang kemudian menuhankan binatang. Contoh saja tentang menuhankan binatang sudah terjadi sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat siapa tokohnya? Tokohnya Samiri. Samiri oleh umat Yahudi
Bani Israel diangkat, dinobatkan jadi pemimpin menggantikan Nabi Musa yang karena fitnah Samiri orang Bani Israel tidak menunggu kedatangan Nabi Musa. Betul? Setelah dia diangkat menjadi pemimpin, maka dia balik bertanya kepada Bani Israel, ini Tuhan kita siapa ya? Apa iya kita sudah punya pemimpin tapi masih pakai Tuhannya orang yang tidak kembali lagi? Siapa maksudnya? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menyembah Allah. Apa iya kita menyembah Allah? Nggak bisa, nggak enak. Lebih baik kita bikin Tuhan menurut selera kita, katanya. Apa jawaban Bani Israel? Ya udah, terserah pemimpin. Lalu apa yang dilakukan Samiri? Memungut emas perhiasan kaum perempuan. Kalau kaum laki-laki nggak boleh pakai emas. Kaum perempuan emasnya itu diambilin, dilebur dan dibentuk sebagai patung anak sapi. Itu ketika membentuknya, maka dikasih besi lurus mulai dari mulut sampai ke pantat. Maka setelah jadi patung itu berarti lubang dari mulut sampai pantat, dihadapkan ke arah angin. Ketika angin mendesir dari laut masuk ke lubang itu, maka suaranya apa katanya Samir? Tuhan kita berbicara. Jadi mohon maaf, orang bodoh itu adalah orang yang tidak beriman. Yaitu masa bikin patung dan bikinan sendiri, itu kan ya. Habis itu patung itu disembah. Luar biasa bodohnya. Betul enggak? Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, contoh berikutnya, bahkan sampai ada orang yang menuhankan sesama manusia. Gak ada kamu aku mati. Nah ini, kalau kamu gak dengan aku bunuh diri. Nah ini sinetronnya. Ya, zaman sekarang ada gak? Gak ada. Yang ada itu di sono. Nah Ibu dan Bapak, sampai Nabi Allah pun ada yang dipertuhankan. Siapa? Nabi Isa. Dan kapan penuhanan terhadap Nabi Isa ini? Ternyata Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan, dilantik jadi Tuhan dalam rangka konsili atau konferensi di kota Nizia tahun 325 Masehi. Nih. Jadi apakah sama konsep ketuhanan kita dengan mereka? Beda. Bedanya di mana? Satu, kita tetap memelihara tauhid, la ilaha illallah, tapi mereka mengubah bagaimana? Mengubah Tuhan menjadi yang satu, Allah yang ahad diubah menjadi trinitas. Terjadinya Konsili Nicea tahun 325. Ibu Bapak lihat buku ini, ada 2 buah apel, betul? Yang sebelah kanan ini adalah apel asli, sebelah kiri adalah apel plastik. Sama enggak? Sama enggak? Beda. Padahal disebutnya juga apel, tapi yang satu asli, yang satu plastik. Agama juga begitu. Ada agama yang murni firman Allah, ajaran Allah, yaitu Islam, tapi juga ada agama
yang plastik, yang mohon maaf sudah diubah-ubah. Siapa yang ubah? Ya manusia, pengikut para nabi juga. Paham Ibu Bapak? Ini bukunya. Saya malam ini ada materi yang harus saya sajikan, Ibu Bapak patut untuk mengetahui. Karenanya saya nggak berpanjang dalam buku ini. Silakan di sini. Nanti Ibu dan Bapak akan tahu sama nggak semua agama. Ternyata agama yang hak hanya satu, yaitu Islam. Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan contoh-contoh, macam-macam contoh tentang memurtadkan umat Islam. Dan ini ada di sini semua. Contohnya banyak sekali. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika saya berdiskusi dengan dosen saya, tadi kan juga sudah awal sebelum maghrib, mulai saya nyatakan. Masih ingat tadi? Masih ya? Terus kemudian saya menyatakan, kalau melihat Islam di Indonesia dan menjadikan umat Islam Indonesia sebagai ukuran daripada agama Islam, itu salah. Gak boleh. Kenapa? Karena Islam itu universal. Betul? Tiap negara ada Islamnya. Maka kemudian saya contohkan, kalau di Indonesia ini disebut bahwa yang bodoh Islam, yang miskin Islam, coba lihat bagaimana dengan misalnya saja Filipina. Filipina juga Asia. Bagaimana di Filipina? Ternyata orang yang bodoh, yang melarat, yang jadi pencopet, gak ada satupun yang Islam. Semuanya orang mereka Katolik. Kalau mau tahu orang yang teradu domba dan terus menerus perang saudara, coba lihat di Irlandia. Antara selatan dan utara nggak pernah selesai perangnya. Antara siapa? Katolik dengan Protestan. Kalau mau tahu lagi tentang di Italia, gembong obat bius dan perjudian. Ternyata siapa gembongnya? Bukan orang Islam, tapi mereka Katolik juga. Gembong obat bius dan perjudian di Italia disebut mafia, mafioso, mafia. Gak ada seorang pun mafioso yang agamanya Islam. Maka saya katakan pada dosen saya, Pater, tidak terbukti kalau Islam itu jelek. Maka saya minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Ternyata saya diberi instruksi, pelajari Al-Quran, dan tugas Anda mencari kelemahan Islam melalui Al-Quran. Itu awalnya. Maka sejak itu dapat perintah demikian, saya bergegas ke perpustakaan, saya cari kitab suci Al-Quran, saya bawa pulang ke biara. Malamnya saya ambil Al-Quran dari tas saya, kemudian saya pegang. Ketika saya pegang itulah saya jadi bingung. Apa bingung saya? Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah. Nggak ngerti. Ketika itu kemudian saya buka, dan kemudian saya semakin terkejut melihat hurufnya. Hurufnya bagi saya saat itu baru pertama kali lihat. Hurufnya, kata orang Betawi, panjang-panjang, bulat-bulat kayak cendol. Saya nggak mampu baca. Dan kemudian saya ngerti, ini namanya huruf hijaiyah. Kalau saya mau membaca Al-Quran, saya harusnya mampu membaca huruf hijaiyah. Berarti harus ada gurunya. Nggak mungkin saya belajar huruf hijaiyah tanpa guru. Betul? Nah,
Bagaimana caranya mendatangkan ustadzah masuk dalam gereja ngajarin saya? Wow, heboh gempar. Nggak mungkin itu terjadi. Masuk pintu biara aja nggak bakal bisa. Apalagi sampai masuk ke dalam ruangan. Alhamdulillah saat itu saya ingat ada kitab suci Al-Quran yang juga dilengkapi dengan terjemah. Maka saya kembalikan kitab suci Al-Quran yang saya bawa, saya cari yang ada terjemahnya, ketemu, saya bawa pulang, malam ini saya niat lagi untuk belajar. Ketika itulah saya memegang kitab suci Al-Quran, dan mohon maaf ternyata yang ketemu pada saya adalah surat-surat yang letaknya di belakang. Ternyata bukanya kebalik, salah. Kalau paling belakang adalah surat An-Nas. Tapi kalau surat Al-Ikhlas kan juga letaknya di belakang-belakang tuh. Nah, saya ketika membuka ketemunya itu, dan kemudian saya baca. Ketika saya baca itulah saya tertegun. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya sekarang bisa begitu baca huruf hijaiyah. Tapi kalau dulu saya hanya dari terjemah. Qul, katakanlah, Allahu ahad, Allah itu satu, ahad, satu, esa. Allah tempat memohon. Tempat memohon semua makhluk. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya apa? Nggak punya leluhur, tidak punya keturunan. Allah itu mandiri, tidak ada suatu apapun yang sama dengan dia. Kalau sampai sama, ada yang sama, maka dia bukan Allah, dia adalah ciptaan Allah. Betul? Ibu dan Bapak, kalau saya diajak bicara tentang tafsir surat Al-Ikhlas, wah, bisa-bisa kita sampai subuh belum selesai. Demikian indahnya. Pada saat itu saya sangat terguncang. Tapi reaksi pertama adalah kaget dan menyatakan ini yang benar. Kalau saya menyatakan ini yang benar, berarti konsep ketuhanan yang saya terima sebelum saya membaca surat Al-Ikhlas nggak benar. Konsep apa? Ternyata adalah konsep Trinitas. Istilah saya saat itu, ini logik. Ternyata apa? Bukan cuma logik, ini sempurna. Al-Ikhlas. Dan saya menyatakan demikian karena saya tahu persis tentang peristiwa penuhanan Nabi Isa alaihissalam yang saya sebutkan tadi. Nah, Ibu dan Bapak, besoknya maka saya bertanya pada dosen saya, berdiskusi, dan saya menyatakan, Pater, saya belum paham tentang hakikat Tuhan. Ada semua di sini. Kemudian dia tanya, mana yang Anda belum paham? Sambil tanya, dia maju ke papan tulis. Saat itu papannya hitam, blackboard, pakai kapur. Dia gambar seperti ini, segitiga sama sisi. Saya ditanya, segitiganya berapa? Saya bilang 1. Sisinya berapa? Saya jawab 3. Maka dosen saya menyatakan, itulah Tuhan itu cuma 1, tapi pribadinya ada 3. Tuhan Bapaknya diubah lagu gereja.